Misalkan nih ada area momentum. Misalkan ada area momentum di sini. Oke. Nah, kita entry momentum di ini kecil ini satu. Oke, dari sini kita ngelihat sebelah kiri ini kosong banget atau nggak ada konsolidasi, nggak ada warna beda. Iya. Pokoknya ini tuh kayak jalan tol, jalan terus dia Bebas itu. itu enggak? Bebas. Nah, jadi kayak kosong banget sebelah kiri. Jadi kemungkinan mau bakalan kemana nih dia nih? Ya kalau teman-teman TP jangan sampai terkena di area supportnya. Kalau bisa contoh ada momentum candle di sini nih, di sini nih. Ini ada momentum candle. Nanti hilangin dulu. Ada momentum candle contoh di sini, contoh aja lo ya. Contoh. Ya wes, kemungkinan untuk terkena TP bakalan gede banget karena sebelah kiri ini full. Paling nanti mentok-mentok berhentinya ya di area sini. Nah, itu bisa dijadiin acuan. Halo, selamat malam. Halo. Halo malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa nih, Pak? Malam. Ini saya Rizky, Mas Tama. Sama Waduh, sama ini Pak namanya Pak. Iya, waktu itu sempat beberapa 2-3 bulan lalu sempat trader stock juga sama Mas Tama. Oke. Nah ini sebenarnya kelanjutannya dari situ sih, Mas Tama mau nanya lagi sedikit. Oke, ini Rizky yang mana ini? Saya mulai dari awal aja, dari mana Pak Rizkynya ini? Oke, saya dari Jakarta nih, Mas Tama. Kuliah. Terus enggak, udah kerja kebetulan. Saya kerja di bank. Oh, ya ingat aku. Oke, silakan. Oke, nah waktu di Trader Talk sebelumnya kan sebenarnya waktu itu udah sempet nanya Mas Tama tuh terkait dengan gimana cara naikin win rate ya. Saya pakai momentum candle. Ini udah jalan sebenarnya mulai konsisten itu di sekitar 1,5 tahun lah gitu pakai momentum candle gitu. Nah, sekarang itu fasenya mungkin lagi di fase mungkin kalau survival mode udah lewat gitu ya, cuman ini lebih ke konsistensi sama scale up lah gitu ya. Nah ini untuk bisa ngejar konsisten 5-10% per bulan gitu ya, dengan asumsi resiko per trade 1%. Nah ini tuh menurut aku yang sekarang itu win rate-nya aku sekitar 65-68% Mas Tama gitu, risk to reward-nya 1:1 gitu. Nah ini tuh ada, kalau aku perhatiin tuh ada dua kejadian kali ya, atau 2 siklus gitu ya, di mana sebenarnya win rate-nya aku tuh cukup turun. Jadi sebenarnya kalau nggak ada 2 siklus ini tuh biasanya tuh bisa sampai 70% lebih gitu. Nah 2 siklus ini tuh yang pertama itu kalau terjadi misalnya lagi kita nggak tahu mau ada konsolidasi besar Mas Tama, gitu. Jadi misalnya di M5, di M15 tuh kelihatannya break sana sini gitu ya, terus kemudian di apa namanya, di notifikasi juga muncul tuh bullish bearish gitu. Nah tapi kan awal-awal kita nggak tahu nih gitu, akibatnya tuh sering banget tuh kena apa ya, kena SL-nya itu pas dilihat di H1 atau di H4 tuh, oh iya memang ini kayaknya banyak lagi konsolidasi besar gitu. Nah pertanyaan pertamanya itu adalah, ada nggak sih caranya kita supaya bisa tahu gitu Mas Tama, supaya ini kayaknya bakal mau ada konsolidasi besar gitu? Karena waktu itu kan sempet aku ngeliatin video Mas Tama tuh kalau misalnya Mas Tama entry di M5, M15 itu kan nggak terlalu sampai ngeliatin detail kayak H1, H4 daily-nya gitu kan. Nah, itu tuh gimana sih caranya supaya kita tuh nggak banyak loss di situ? Karena sering kali tuh win rate-nya turun tuh bisa kadang-kadang di bawah 50% ketika lagi masa itu tuh. Nah begitu udah break konsolidasi besarnya baru enak lagi tuh, baru win rate-nya bisa 70-80% lagi tuh, Mas Tama. Menarik, berarti udah nyaman banget sama momentum. Nyaman Mas Tama. Jadi basically aku juga nggak tahu ya cara yang aku lakuin itu, aku surprisingly nggak terlalu cocok pakai layering Mas Tama. Jadi aku pakai 1:1. Jadi aku taruh entry-nya itu selalu di koreksi 25 gitu ya, SL-nya di 75, TP-nya di -25 gitu. Jadi 1:1 tuh selalu gitu. Nah pas waktu di Trader Talk sebelumnya yang masalah layering dari Mas Tama, aku sempat coba tuh di backtest dulu, terus kemudian oke nih sebenarnya juga pakai layering. Cuman pas nyoba di real account-nya, di waktu itu cobain akun Sen gitu pakai, jadi aku split gitu ya supaya nggak kecampur account-nya. Itu
Yang kena malah sebenarnya kalau layering itu psikologi gitu. Jadi aku kayaknya masih belum gitu cocok tuh Mas Tama gitu. Karena kalau kena SL itu 3 layer kena semua gitu ya. Tapi kalau misalnya TP itu kebanyakan 1 atau 2 layer doang kenanya. Jadi sekali butuh recover abis WD gitu ya, biasanya kan modal balik, mau recover tuh bisa berhari-hari tuh baru bisa recover lagi. Apalagi kalau kena 2-3 kali XL berturut-turut gitu ya, layering gitu ya Mas Tama. Nah, nah itu sebenarnya 2 hal itu yang membuat aku tuh sampai sekarang ini masih struggling untuk, bisa konsisten terus tuh, profitnya bisa 10 atau 10% terus tuh ya Mas Tama ya gitu. Karena kadang-kadang beberapa kayak di minggu lalu gitu ya, minggu lalu apa 2 minggu lalu gitu tuh sempat tuh konsolidasi gede gitu kan. Nah itu lumayan, win rate-nya turun turun lumayan tuh, tapi bulan-bulan sebelumnya sih biasanya ya 67 ke atas lah, 67-70% ke atas Mas Tama. Nah ada tips and triknya nggak Mas ya supaya biar bisa aku mulai scale up juga, biar berani juga modal lebih gede gitu? Oke. Oke. Mhm. Oke, thank you Pak Rizky ya. Mhm. Mantap mantap. Mhm. Oke, kalau dilihat contoh sekarang di XAU ya. Nah, aku tunjukin beberapa. Nah, oke, kalau di XAU kita gimana cara untuk tahu agar ini konsolidasi atau ini bagus atau enggak? Itu biasanya kita ngelihatnya di ini. Ada beberapa area. Jadi kalau momentum candle, makanya saya bilang dulu itu ketika sebelah kiri ini kosong, enak. Oh yang itu. Sering terkena TP, itu pasti. Sering banget. Nah, kemudian yang contoh lagi, ini entry. Contoh entry sebelah kiri, ini buy posisi lah contohnya. Sebelah kiri ini kosong banget. Tidak ada area apa ya konsolidasi, nggak ada area support. Ini supportnya kan di sini nih. Di sini nggak ada area konsolidasi, nggak ada area apa. Ya wes lanjut biasanya. Satu. Nah, kalau dari sisi ini, nah contoh di sini aja ya sekarang ya. Oke, di XAU. Misalkan nih ada area momentum. Misalkan ada area momentum di sini. Oke. Nah, kita entry momentum di ini kecil ini 1. Kalau nggak kelihatan di zoom aja teman-teman. Biar ini kelihatan soalnya. Oke, dari sini kita ngelihat sebelah kiri ini kosong banget. Maksudnya kosong ini apa ya? Apa yang Jeff ya? Warnanya sama. Atau nggak ada konsolidasi, nggak ada warna beda. Iya. Pokoknya ini tuh kayak jalan tol, jalan terus dia. Bebas itu enggak? Bebas. Aku bilangnya jalan tol dari Australia dulu bilangnya juga gitu. Makanya bingung aku kalau jelasin agak simpel. Nah, jadi kayak kosong banget sebelah kiri. Jadi kemungkinan mau bakalan kemana nih dia nih? Ya kalau teman-teman TP jangan sampai terkena di area supportnya. Kalau bisa contoh ada momentum candle di sini nih, di sini nih. Ini ada momentum candle. Nanti hilangin dulu. Ada momentum candle contoh di sini, contoh aja lo ya. Contoh. Ya wes, kemungkinan untuk terkena TP bakalan gede banget karena sebelah kiri ini full. Jalan tol. Full. Paling nanti mentok-mentok berhentinya ya di area sini. Nah, itu bisa dijadiin acuan dimana oh ini lagi konsolidasi, lagi enggak. Teman-teman juga cek juga deh. Kalau entry di area momentum candle tapi sebelahnya sini itu support yang kuat, itu biasanya juga terkena reject. Enggak. Iya bakalan terisi momentumnya. Tapi kena SL duluan. Biasanya gitu. Karena apa? Ketika nyentuh area support atau resisten yang kuat aku bilang ya. Itu dia harus koreksi dulu. Nah, kalau kita scalping ya wes kena SL dulu gitu. Kena SL dulu baru kena TP. Biasanya gitu. Jadi kalau mau naikin win rate sama konsolidasi tadi bisa pakai seperti itu atau bisa ditambahkan yang namanya IDX. Tapi saya jarang banget pakai ADX. Saya cuma ngelihatnya candle seperti ini doang aja. Gak ada dia ADX dan DI ya. Di mana ya? Yang candle lah Mas. Juga NDI. Nah, jadi ketika harga IDX-nya itu di bawah terus dia sedang konsolidasi. Nah, ketika ini nih yang biru. Ketika yang biru itu di atas 20 berarti dia lagi trend. Gitu aja. Ungu gak sih Simpelnya. Mas? Tahu sih Mas.
Iya. Iyalah wes pokoknya itulah. Iya, oh iya, Biru Mas. tau ungu tuh. Iya. Ungu pak. Ya itulah. Itu. Nah, apa warna hijau sama merah? Hijau ini beli, buy atau long, ini short. Tapi yang teman-teman lihat warna birunya aja. Kalau di bawah 20 berarti dia lagi konsolidasi gitu aja. Kalau pengen simpel loh ya. Tapi jangan lihatnya di M5, lihatnya di M30 ta. Lihat sekarang ya contoh ya. Nah, oke sekarang. Sekarang lagi tren dia. Kan di atas 20. Oke. Kalau mau buy posisi tinggian di M30 sorry. M5 lah. Oh masih di bawah. Nanti ketika harga ini udah di atas, contoh ungunya ini di atas 20, katakanlah di 30 gitu, bagus gitu. Ya udah masuk ke M5, ada momentum buy aja. Itu udah nandain bahwa time frame di atasnya itu lagi tren. Itu aja. Karena kalau kita dilihat di time frame kecil ini telat Bapak nanti untuk entry-nya. Ya bisa, contoh ini ada area momentum. Oh, ini di atas di atas 20. Berarti trennya sedang naik. Itu juga bisa. Jadi ada dua cara. Saya biasanya gunainnya yang itu tadi. Wah, kosong. Entry. Tapi ini juga oke juga buat konfirmasi. Aku juga baru nemuin, tahu nggak dari mana? Siapa? Pebble Pebble 5. yang ngasih tahu Ya, sebelum ditutup. Sebelum ditutup. Kayak gitu pesta. Iya, Fable ini. Terus aku ngelihat, tak cek, oh iya juga ya. Suruh buatin video mampus Mas Tam. Ada. Ada kalau nggak salah. Enggak pernah, enggak pernah, enggak pakai. Nggak pernah ya? Belum. Ayo Mas, edisi Apa judulnya 2026. NDX apa? Ada ADX. NDX. ADX. Tak kira NDX aja. Mas coba ADX. kata dia, saya belum tahu namanya apa dan Itu settingnya tadi. gimana. Nanti tak bikinin, Tadi tak ya. bikinin. Intinya kayak gitu. Itu dari Fable aku dapatnya. Oh. Karena apa ya? Aku pengennya yang kayak gini. Dia nyaranin untuk di ADX aja coba. Oh iya boleh lah. Itu dikhususkan buat yang momentum candle atau Momentum candle. Oh. Full Khusus semua momentum. aku sekarang lagi fokus ke momentum tuh. Hmm.